Sidang pengadilan yang kami muliakan, berdasarkan segala sesuatu yang kami uraikan di atas, maka telah cukup terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa para terdakwa telah melakukan tindak pidana setiap orang yang turut serta melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan luka berat sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan lebih subsidiar. Yang terhormat Hakim Ketua dan para hakim anggota serta tim penasihat hukum yang kami hormati, bahwa karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidiar, sedangkan para terdakwa tidak terdapat alasan pembenar terhadap perbuatannya maupun alasan pemaaf terhadap kesalahannya, maka para terdakwa harus dihukum. Sebelum meningkat pada akhir tuntutan kami, izinkan kami mengutarakan hal-hal yang langsung maupun tidak langsung ada pengaruhnya terhadap dakwaan kami, antara lain sebagai berikut. Pertama, pendapat hukum atau legal opinion. Berdasarkan konstruksi kronologis tersebut, perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh elemen konstitutif. Pasal 467 ayat 1 junto ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Tindakan ini merupakan delik yang dikualifikasikan karena adanya unsur rencana yang meningkatkan derajat pemidanaan. Dampak dan akibat perbuatan para terdakwa. Perbuatan para terdakwa adalah bentuk extra legal revenge atau balas dendam di luar hukum yang mengakibatkan penderitaan fisik bagi korban dan kerugian reputasi yang sangat sulit dipulihkan bagi institusi TNI di mata nasional maupun internasional. Ketiga, motif. Para terdakwa melakukan tindak pidana karena dendam atau marah atau adanya sentimen negatif terhadap korban saudara Andrinus yang dianggap telah melecehkan dan merendahkan martabat institusi TNI melalui aksi interupsi dalam rapat revisi Undang-Undang TNI pada tanggal 16 Maret 2025 serta narasi-narasi anti militerisme yang dibangunnya. Keempat, hal-hal yang memberatkan. Pertama, perbuatan para terdakwa bertentangan dengan Sabta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI. Kedua, perbuatan para terdakwa merusak nama baik TNI. Dan ketiga, perbuatan para terdakwa mengakibatkan luka berat bagi korban. Kelima, hal-hal yang meringankan. Para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Kedua, para terdakwa jujur dan berterus terang dalam persidangan. Dan ketiga, para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan kami. Sikap sempurna. Sikap sempurna. Mohon izin melanjutkan. Yang terhormat Hakim Ketua, yang kami hormati para hakim anggota serta tim penasihat hukum terdakwa yang saya hormati. Sampailah kini pada akhir tuntutan, berdasarkan uraian-uraian di atas, kami mohon agar Pengadilan Militer 208 Jakarta menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana setiap orang yang turut serta melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat sebagaimana tercantum dalam pasal 467 ayat 1 junto ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang KUHP. Sidang pengadilan yang kami hormati, dengan mengingat pasal 467 ayat 1 junto ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, kami mohon kepada Pengadilan Militer 208 Jakarta menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa sebagai berikut. Terdakwa 1, pidana penjara 2 tahun dan 6 bulan dikurangi seluruhnya dengan tahanan sementara yang telah terdakwa jalani. Terdakwa 2, pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dikurangi seluruhnya dengan dikurangi seluruhnya dengan tahanan sementara yang telah terdakwa jalani. Terdakwa 3, pidana penjara 2 tahun 6 bulan dikurangi seluruhnya dengan tahanan sementara yang telah terdakwa jalani. Terdakwa 4, pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dikurangi seluruhnya dengan tahanan sementara yang telah terdakwa jalani. Kami mohon pula agar bukti A. Visum et repertum Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo nomor 84/TU-TFK/3 Romawi /2026 tanggal 5 April 2026 atas nama Saudara Andri Yunus B. Salinan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti nomor lab 1669/KBF/2026 tanggal 17 Maret 2026. Salinan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik
Barang bukti nomor lab 1726-KBF-2026 tanggal 17 Maret 2026. Salinan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti nomor lab 1665-KBF-2026 tanggal 17 Maret 2026. Salinan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti nomor lab 17259-KBF-2026 tanggal 17 Maret 2026 tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya. 2. Berupa barang: A. 1 unit motor Honda Beat warna hitam dan putih berikut dengan kunci dan STNK milik terdakwa 3. Kami mohon dikembalikan kepada terdakwa 3. B. 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna abu-abu nopol B3334 CLK berikut kunci dan STNK milik terdakwa 4. Kami mohon dikembalikan kepada terdakwa 4. C. 1 buah gelas tumbler warna ungu tanpa tutup. D. 1 buah kacamata dengan kondisi rusak milik saudara Andrinus. E. 1 buah kaos warna putih milik saudara Andrinus. F. 1 buah sepatu milik saudara Andrinus. G. 1 buah celana panjang milik saudara Andrinus. H. 1 buah kemeja milik saudara Andrinus. I. 1 buah helm milik warna hitam milik saudara Andrinus. Kami mohon dikembalikan kepada saudara Andri Yunus. C. Mohon izin untuk huruf C, kami ralat dikembalikan kepada terdakwa 2. C. 1 buah flash disk berisi 2 buah video di TKP. K. 1 buah aki. L. 1 buah botol bekas isi cairan pembersih karat. Kami mohon dirampas untuk dimusnahkan. Kami mohon agar para terdakwa tetap ditahan. Membebani para terdakwa dengan membayar biaya perkara: terdakwa 1 sebesar Rp15.000, terdakwa 2 sebesar Rp20.000, terdakwa 3 sebesar Rp20.000, dan terdakwa 4 sebesar Rp20.000. Demikian tuntutan kami, kemudian kami serahkan kepada majelis hakim yang bersidang pada hari ini, tanggal 3 Juni 2026 di Jakarta untuk memutuskannya. Auditor Militer Muhammad Iswadi, Sarjana Hukum, Letnan Kolonel CHK NRP 2920050550670. Selesai. Serahkan.